Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kinerja industri manufaktur Indonesia terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Ekonom Core Indonesia Ina Primiana menyebut di tengah pandemi, industri manufaktur justru menunjukkan geliat yang ekspresif, bahkan mencapai level yang belum pernah dicapai sebelum pandemi. Di tengah tekanan pandemi COVID-19, industri manufaktur Indonesia tercatat terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Bulan Mei, IHS Markit bahkan mencatat indeks manufaktur Indonesia PMI mencapai 55,5. Meski turun pada bulan Juni menjadi 53,5, kinerja manufaktur Indonesia menunjukkan geliat ekspresif. Ekonom Core Indonesia Ina Primiana menyebut geliat manufaktur ini bahkan belum pernah dicapai sebelum masa pandemi. Kita ini sekarang lagi luar biasa ya. Artinya di tingkat ASEAN aja kita lumayan tinggi gitu, paling tinggi untuk PMI ASEAN aja 49. Kemudian untuk di negara-negara ASEAN juga kita cukup tinggi. Artinya kita bisa bandingkan misalnya Filipina aja 50,8, Singapura aja 46,5 PMI-nya. Thailand 49,5. Cina 51,3 gitu ya, Jepang 52,4, kemudian India 50,8. Artinya memang ekspansif di industri pengolahannya lagi luar biasa menurut saya juga. Jadi dan nggak pernah dicapai sebelumnya pada saat masa tidak pandemi gitu ya PMI-nya. Geliat manufaktur yang ekspansif ini menurut Ina tercatat dari sisi perdagangan ekspor dan menuju mandiri karena banyak dipenuhi dari dalam negeri. Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada semester pertama 2021 mencapai 102,87 miliar dolar Amerika atau naik 34,78% dibanding periode yang sama tahun 2020. Investasi juga meningkat pada industri prioritas. Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal menyebut kinerja ekspor dan investasi yang lebih baik mampu menutupi kinerja konsumsi rumah tangga yang masih lemah akibat pembatasan mobilitas masyarakat PPKM untuk memutus mata rantai penularan COVID yang melonjak. Penerapan PPKM darurat yang berlanjut dengan PPKM level 4 sejak awal Juli menimbulkan ketidakpastian ekonomi pada semester kedua tahun ini. Karena itu, Core memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan mampu tumbuh antara 2,5 hingga 3,5% tahun ini. Konsumsi rumah tangga ini bisa jadi akan sangat marginal pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, tapi ada faktor ekspor, ya ini yang seringkali mengecoh. Dan ini memang yang saya katakan tadi, tidak pernah kita melihat pertumbuhan ekspor sebesar ini sebelumnya. Nah, jadi walaupun ekspor ini sebetulnya dalam kondisi normal, net ekspor ini biasanya kalau yang saya melakukan prediksi-prediksi di tahun-tahun yang lalu nggak terlalu banyak dilihat karena kontribusinya kecil. Ya biasanya yang dilihat itu adalah berapa konsumsi rumah tangga. Kalau 5%, kemungkinan besar pertumbuhan ekonominya pasti 5%. Momentum geliat kinerja manufaktur dalam negeri perlu terus dijaga. Core Indonesia pun mendorong pemerintah untuk terus mendorong penggunaan produk dalam negeri, menjaga agar industri esensial dapat tetap produksi dengan protokol kesehatan yang ketat, memantau ketersediaan oksigen agar tidak mengganggu rantai pasok industri, serta mengakselerasi program substitusi impor. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.